Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk, menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan kamera di Blender ya. Akan tetapi, sebelum itu kita kan ini ya, project download dari luar ya. Kebetulan yang bikin project itu mungkin pakai Blender versi sebelum Blender 2.8. Oleh karena itu ketika kita melihat workflow yang ada di atas ini, itu sangat berbeda sekali. Ada 3D view full, kemudian animation, ada compositing, ada default, game logic, motion tracking, scripting, UV editing, video editing. Nah, ini kita bisa ubah caranya seperti apa. Mungkin ini kita close semua dulu ya, kita delete semua dulu. Kita ubah menjadi ini sama seperti Blender 2.8 pada umumnya ya. Berarti ini kita klik kanan kemudian delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, saya delete semua, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, oke klik kanan delete, oke klik kanan, oh sudah tidak bisa. Oke, berarti tinggal kita tambahkan workflow yang general ya. Caranya gimana? Kita pencet plus di sini, kemudian ada general. Nah, di general ini ada beberapa pilihan, animation, compositing, layout, modeling, sampai UV editing. Nah, ini bisa kita include semua. Mungkin kita mungkin kita bikin sama seperti yang versi 2.8 seperti biasanya, atau mungkin bisa kita cukup apa namanya, include workflow yang kita butuhkan saja, misalnya layout, kemudian yang UV editing saya delete dulu. Oke, kemudian yang lain misalkan modeling, terus lagi misalkan kita nanti butuh animation, berarti kita pakai animation. Terus misalkan kita nanti butuh yang lain general, sculpting nggak perlu, mungkin shading atau mungkin rendering dan lain sebagainya. Mungkin ini dulu, nanti kalau kurang bisa kita tambahkan lagi workflow-nya. Kita masuk ke bagian layout, kemudian kita cek render preview. Oke. Nah, seperti ini. Kembali seperti semula, kita akan ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan kamera, terutama dalam hal ini cara bernavigasi menggunakan kamera. Nah, seperti yang kita lihat, kadang-kadang ketika kita ini ya, kita bernavigasi dengan kamera, mungkin kalau bernavigasi biasa kan gampang pakai numpad 4, numpad 6, numpad 8, numpad 9. Itu secara otomatis dia akan melakukan ini ya, istilahnya itu orbit view, misalkan mengorbit ke kiri atau mengorbit ke kanan, atau misalkan ke panning ke kanan, misalkan tambah kontrol kan jadinya panning ya. Yang dipakai numpad 2, 6, 4, 8 kayak gitu. Nah, akan tetapi masalahnya adalah ketika kita mengubahnya menjadi ini, kita mengubah menjadi view kamera. Kita sudah menambahkan kamera ya di sini ya. Kalau belum silahkan ditambahkan sendiri caranya, shift A kemudian kamera mana, oh ini silahkan diklik, tapi berhubung sudah ada saya nggak perlu lagi. Nah, kita akan mencoba bernavigasi menggunakan kamera. Caranya seperti apa? Di sini kita pakai navigasi standar terlebih dahulu, misalnya orbit dan lain sebagainya. Coba kita pindah ke view kamera dulu, berarti kita pakai numpad 0. Oke, seperti ini. Kalau belum mungkin bisa diarahkan seperti ini ya, numpad 0, atau mungkin saya bikin tampak samping dulu seperti ini. Kemudian kameranya saya bikin ALTR untuk mereset rotasinya, kemudian ALTG untuk memindah ke 0,0. Kemudian saya tarik ke atas, G ke sini mungkin ya, kemudian saya rotasi ke arah Pokemonnya. Oke, ketika saya pencet numpad 0, saya arahkan mouse-nya ke tengah dulu, saya pencet numpad 0, hasilnya seperti ini. Oke, nah permasalahannya apa?
ketika kita berada di numpad 0 di kamera view ini ya, ketika kita berada di kamera view, kadang-kadang tidak bisa kita gerakkan pakai numpad 4, numpad 2 ataupun numpad 8 gitu. Nah, cara untuk supaya kita bisa menggerakkan view kamera dengan menggunakan numpad ini ada salah satu cara. Yang pertama, kita pencet enter terlebih dahulu untuk memunculkan menu ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke view. Nah, selanjutnya di sini ada lock camera to view. Kita klik oke, lock camera to view. Ketika lock camera to view aktif, saya pencet N lagi ya, biar ini hilang tadi menunya. Oke, biar tadi hilang pokoknya intinya. Terus habis itu kita pencet numpad 6. Ternyata bisa. Ternyata kita bisa melakukan setelah kita lock view to kamera, ternyata kita bisa melakukan ini di Blender 2.8 seperti ini. Jadi kita bisa pakai scroll untuk zoom in zoom out, kemudian numpad biasa untuk melakukan orbital view, kemudian pakai kontrol misal untuk melakukan istilahnya itu panning. Sangat mirip sekali dengan ketika kita menggunakan memindahkan view dengan menggunakan viewport biasa. Hanya saja di sini kita pakai viewport kamera seperti itu. Nah, selanjutnya kita apakan? Ya sudah, begini aja. Kalau misalkan kita pengen balik ke viewport biasa, nah tinggal pakai numpad 0 beres. Kalau kita pencet numpad 0 lagi, nah ini balik ke view kamera lagi. Yang penting tadi orbital view-nya diaktifkan. Maksud saya ini loh. Yang penting bagian lock camera to view diaktifkan dulu. Kalau sudah baru bisa digituin. Saya kembali ke numpad 0. Oke, seperti ini. Ini preview dari ini ya. Kameranya sekarang ada di mana ya? Saya klik dulu. Oh, ternyata kameranya ada di sini. Oke. Sekarang saya beritahu caranya bagaimana memindahkan ini kamera yang mungkin dari sana kita coba pindahkan searah dengan viewport. Nah, jadi view di viewport ini akan kita jadikan view di kamera. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa pencet, kita bisa gunakan shortcut Ctrl Alt numpad 0. Ctrl Alt numpad 0. Nah, ketika kita pencet numpad 0 lagi, kameranya berpindah di sini. Berpindah sesuai dengan viewport kita yang tadi. Saya mau pindah dari belakang nih, saya mau pindah ke sini nih, tampak dari belakang nih. Berarti kita arahkan dulu ke belakang, setelah itu kontrol numpad 0 lagi. Dan akhirnya bisa kayak gini gitu. Dan akhirnya nanti kita bisa memindahkan view dari viewport ke kamera seperti itu. Kalau misalkan saya pencet numpad 0 lagi, oke, kameranya yang tadinya ada di depan itu pindah ke sini. Pak, apakah ada mode lain untuk melakukan navigasi selain pakai itu tadi ya, rolling, terus panning, kemudian orbit view? Tentunya ada ya. Kita bisa pakai beberapa fitur yang telah disediakan oleh Blender. Di sini ada view, kemudian ada kamera, ada navigation. Kemudian di bawah ini ada banyak sekali pilihan. Nah, salah satu di antaranya adalah fly navigation dan walk navigation. Oke, kita ubah ke viewport
ini dulu kamera, ke view kamera dulu, berarti kita pencet numpad 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita seleksi view, terus navigation, kemudian ada fly navigation dan walk navigation. Nah, kita pilih salah satu, silahkan yang mana. Misal fly navigation ya. Fly navigation itu buat apa? Misalkan kita bikin drone view kayak gitu ya, kayak kamera drone gitu, itu kita bisa pakai kayak gini. Atau mungkin kita bikin animasi pesawat terbang, terus kameranya ditaruh di pesawat terbang, itu nanti kita bisa bikin kayak gini, pesawat jet maksud saya ya, misalkan pesawat tempur gitu ya. Dan ini fly navigation ini susah banget dikontrol. Kontrolnya bisa pakai tandanya fly navigation apa? Di sini ada kotak di bagian tengah, kalau kita lihat ya, kayak gini nih. Ada kotak warna hitam di bagian tengahnya. Terus kita bisa mengarahkan view-nya kamera ini dengan mouse. Ketika kita menggunakan navigation, fly navigation, kita bisa mengarahkan view-nya menggunakan mouse. Nah, cara menggerakkan kamera pakai apa? Pakai WSAD. Pakai button, pakai tombol WSAD di keyboard. Contoh W, saya pencet W. Nah, ini saya pencet sekali, jalan lambat sekali. Saya pencet 2 kali, lebih cepat. 3 kali, lebih cepat lagi. 4 kali, lebih cepat lagi. 5 kali, lebih cepat lagi, dan seterusnya. Semakin banyak kita mencet W-nya tadi, berarti semakin majunya akan semakin cepat. Nah, lawannya apa? Berarti W lawannya adalah S. Kalau W itu maju, S itu mundur. Seperti itu. Nah, kayak gini ya. Kalau misal pakai scroll bisa nggak? Bisa. Nih, misalkan pakai scroll, gantinya W. Kemudian pakai scroll ke depan atau ke belakang, gantinya kalau ke depan, scroll ke depan gantinya W, scroll ke belakang gantinya S. Kayak gitu sih. Oke, ini fly navigation. Susahnya adalah ketika sudah kita jalankan, mengontrolnya itu akan sangat susah sekali. Saya kasih contoh di sini ya. Saya pencet W. Oke, nah ini ketika saya kecepatannya sangat tinggi sekali, itu akan sangat susah sekali diatur. Nah, saya bahkan untuk balik ke tempat semula pun susah gitu. Nah, ini butuh skill pengalaman ya. Untuk hal ini kita butuh pengalaman. Oleh karena itu saya ini dulu, saya escape aja. Saya pencet escape, kemudian saya kembalikan ke view awal. Nah, ini pakai navigation, fly navigation. Kemudian misalkan kecepatan sebenarnya bisa kita rem sih. Jadi misalkan saya jalannya kecepatan gitu ya, pakai navigation view. Saya ulangi ya, view, kemudian navigation, kemudian fly navigation. Nah, ketika saya jalan cepat gitu ya, misal ke sana, nah misal kayak gini, ini untuk ngeremnya pakai shift. Nah, saya pencet shift ini, lama-lama berhenti. Maksudnya berhenti kecepatannya ya. Kalau rotasinya nggak akan berhenti sih, kecuali kalau mouse-nya kita arahkan ke tengah, itu baru berhenti rotasi lama-lama. Saya pencet W lagi, terus langsung saya pencet shift, jadinya ngerem. Saya pencet W lagi, saya pencet shift, ngerem lagi. Seperti itu cara kerja navigasi fly navigation. Nah, selanjutnya ada lagi walk navigation. Barangkali pernah main Counter Strike gitu ya. Walk navigation itu kurang lebih sama seperti itu. Ini saya escape lagi, terus saya pencet view, kemudian masuk ke navigation, kemudian walk navigation. Nah, walk navigation ini juga pakai ini ya, pakai WSAD untuk mengontrol, pakai tombol WSAD untuk mengontrol. Misalkan W maju ke depan, kalau saya tambahkan shift jadi cepet,
kalau shiftnya saya lepas jadi lambat. Ini S ke belakang, D ke samping kanan, kemudian A ke samping kiri, seperti itu. Oke, bedanya apa sama yang fly navigation tadi? Silahkan dicoba sendiri, nanti pasti kerasa banget bedanya gitu. Jadi fly navigation itu susah dikontrol, sementara yang walk navigation ini lebih mudah untuk dikontrol, seperti itu. Dan yang mencirikan lagi mungkin di bagian tengahnya. Kalau fly navigation tadi kotak, kalau ini kayak semacam ada tanda plus gitu di tengahnya, kayak gini nih. Jadi walk navigation kurang lebih seperti ini ya, kayak kita main Counter Strike aja gitu. Kalau tambahin shift jadi cepet kayak gini, kalau nggak pakai shift jadi lambat. Nah kayak gini misal ya, ini misal jalan ke belakang, jalan ke depan, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Oke, kurang lebih seperti itu cara untuk bernavigasi menggunakan ini ya, kamera. Nanti kita akan mencoba untuk menganimasikan gerakan kamera di part selanjutnya. Yang penting di sini kita perlu ingatkan kembali N, kemudian di sini aktifkan lock camera to view. Ya, saya pencet N lagi biar nutup tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang hal-hal yang lain ya. Untuk part ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.